Baik, anak-anakku, bertemu lagi di pelajaran sejarah peminatan ya. Pada pertemuan lalu, kita sudah membahas tentang jalannya revolusi Prancis ya. Kemudian, revolusi Prancis, latar belakangnya, faktor terjadinya, kemudian pengaruh revolusi, jalannya revolusi, dan sekarang kita masuk ke pasca revolusi. Nah, setelah terjadi sebuah revolusi. Nah, langsung saja, tanpa banyak lama lagi atau tanpa banyak basa-basi, langsung saja Mister mulai. Nah, setelah revolusi Prancis berlangsung dalam waktu 1 hari tersebut hanya mampu melumpuhkan monarki. Revolusi Prancis yang berlangsung dalam waktu 1 hari tersebut hanya mampu melumpuhkan monarki, anak-anakku. Tetapi tidak meruntuhkannya, hanya saja melumpuhkan. Sebab di dalam majelis sendiri terdapat banyak fraksi, termasuk fraksi yang terang-terangan menolak revolusi dan hasil-hasilnya. Lalu, ada fraksi yang tidak ingin membubarkan monarki, tetapi menggantinya dengan monarki konstitusional. Para pendukung monarki konstitusional menginginkan agar raja hanya berperan sebagai simbol negara dan mengusulkan perang dengan negara lain. Berarti di sini ada sebuah pertentangan ya, di mana kelompok A menginginkan monarki konstitusional, kemudian kelompok B menginginkan sebuah revolusi atau penghapusan monarki ya. Namun ada pula fraksi yang menginginkan bentuk pemerintahan republik ya. Berarti di sini ada sebuah hantaman atau tabrakan antara dua kelompok ya yang saling bertentangan. Fraksi yang menginginkan pemerintah republik pada akhirnya mengusulkan monarki konstitusional memenangkan dukungan majelis. Nah, di sini berarti monarki konstitusional memenangkan dukungan majelis. Pada saat yang bersamaan, majelis juga mulai kembali berusaha membentuk konstitusi baru yang menjadi dasar negara Perancis pasca revolusi. Berarti pada saat ini masih dalam sistem kerajaan ya anak-anakku, belum menjadi sistem republik. Nah, lalu Louis ke-16, raja justru dihantui rasa khawatir akan keselamatan diri dan keluarganya. Di sini Raja Louis ke-16 merasa dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran akan keselamatan keluarganya, anak-anakku. Beberapa orang dalam lingkaran istana mendorong raja agar bersikap lebih keras. Namun di sini Raja Louis ke-16 enggan melakukan karena dianggap sudah terlambat. Nah, berarti di sini Raja Louis hanya pasrah saja, anak-anakku, karena diteror oleh kubu yang menginginkan revolusi. Karena dihantui rasa kekhawatiran, Louis ke-16 ia bersama keluarganya diam-diam melarikan diri dari istana Tuileries, tetapi berhasil dicegat di Versailles. Kemudian dia dibawa kembali ke Paris, Prancis tepatnya, anak-anakku. Selain ditahan bersama keluarganya, seluruh kewenangannya atau kewenangannya sebagai raja ditangguhkan untuk sementara. Berarti di sini raja ini untuk sementara dicopot atau bisa kita kenal istilahnya dibekukan sementara untuk perintah-perintah atau kewenangannya. Nah, pada saat yang sama, draft resmi konstitusi telah rampung, anak-anakku. Tidak lama setelah itu tercapai kesepakatan antara majelis dan Louis ke-16. Ada 2 poin penting dari kesepakatan tersebut. Nah, yang pertama, Louis ke-16 tetap menjadi raja setelah mengucapkan sumpah setia terhadap konstitusinya. Lalu, jika saja Louis ke-16 melanggar sumpahnya sendiri, misalnya dengan memimpin pasukan untuk memerangi lawan-lawan di dalam negeri ataupun mengizinkan orang lain untuk berperang atas namanya, maka raja dianggap mengundurkan diri dari tahtanya. Berarti di sini Raja Louis tidak bisa memimpin pasukan untuk memerangi musuh-musuhnya atau orang-orang yang ingin melawannya. Jadi di sini Raja Louis tetap berperan sebagai raja, tapi tetap dibatasi wewenangnya, ya. Nah, di sini kemudian Prancis memasuki fase baru yang buruk. Setelah pasca revolusi, Prancis memasuki fase yang buruk. Nah, ketika
Leopold II dari Austria, yaitu saudara kandung dari Marie Antoinette, kemudian Friedrich Wilhelm II dari Persia, sepupu jauh Louis ke-16, dan Charles Philip, adik kandung Louis ke-16. Mereka mengeluarkan deklarasi pada 27 Agustus, tepatnya 1791. Isi deklarasinya seperti ini, berbunyi anak-anakku. Menolak hasil-hasil revolusi yang terjadi di Prancis. Mendesak pembubaran majelis, menuntut jaminan keamanan terhadap pribadi raja dan keluarganya, dan mengembalikan segala hak dan kewarganegaraan raja. Jika tuntutan-tuntutan deklarasi tersebut tidak terpenuhi, Austria dan Persia mengancam akan menyerang Prancis. Dan ultimatum ini diumumkan sendiri oleh Louis ke-16 ke seluruh rakyat Prancis. Berarti di sini Louis ke-16 dibantu oleh saudara-saudara dan sepupu-sepupunya agar hak dan kewenangan Raja Louis ke-16 dapat diambil kembali, ya anak-anakku. Sekarang kita masuk ke monarki konstitusional, ya. Majelis Konstitusi berhasil merumuskan konstitusi pada September tahun 1791. Majelis Konstituen kemudian membubarkan diri dan mengganti namanya menjadi Majelis Legislatif. Menurut konstitusi, bentuk pemerintahan Prancis adalah monarki konstitusional, bukan republik. Jadi di sini raja berbagi kekuasaan dengan majelis legislatif terpilih. Kemudian memiliki hak veto serta berwenang memilih menteri, anak-anakku. Jadi di sini raja tidak ada kekuasaan, ya, karena di sini dia berbagi dengan majelis legislatif. Tidak beberapa lama muncul kekacauan baru, anak-anakku. Pemicunya berasal dari kelompok garis keras dalam majelis yang disebut fraksi Jakobin. Fraksi ini menganggap konstitusi di tahun 1791 telah mengkhianati sebuah revolusi atau perubahan. Mereka menginginkan bentuk negara republik, bukan monarki konstitusional. Mereka menginginkan sebuah pemimpin yang dipilih langsung oleh raja. Pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat, bukan raja. Tokoh terkenal kelompok ini adalah Maximilien Robespierre di tahun 1758 sampai 1799. Atas perintah Robespierre, fraksi Jakobin menolak bergabung dalam majelis legislatif. Kekacauan ini dan perpecahan internal membuat majelis ini tidak dapat berfungsi dengan maksimal, anak-anakku. Itu adalah jenis monarki konstitusional, ya. Lalu kita masuk lagi ke serangan koalisi Australia-Persia Republik, ya, bagian B. Oke, silakan sambil dibaca. Serangan koalisi Australia-Persia menempatkan Louis ke-16 dalam posisi sulit, anak-anakku. Jadi di sini Louis ke-16 merasa terjebak di tengah-tengah. Di satu sisi ia harus mempertahankan kekuasaan dari ancaman kaum revolusioner. Ya. Kaum revolusioner ini adalah kaum-kaum yang menuntut keadilan atau perubahan sistem dari yang dulunya kerajaan menjadi sistem republik. Di sisi lain mengizinkan koalisi menyerang Prancis membuat ia dituduh sebagai pengkhianat negara. Jadi di sini agar tujuan dari Louis ke-16 ini tercapai, dia mengizinkan pasukan Persia Australia menyerang Prancis. Hal inilah yang membuat ia dituduh sebagai pengkhianat negara, anak-anakku. Dia menjual negaranya demi keinginannya, demi kekuasaannya, demi rasa laparnya akan kekuasaan. Kemudian atas tuduhan pengkhianatan pada 10 Agustus, tepatnya 1792, pasukan milisi yang dimotori kaum Jakobin menyerang istana Toulouse dan membunuh semua pasukan pengawal raja. Semua anggota keluarga raja ditahan dan disidang majelis legislatif merumuskan penangguhan monarki. Kurang dari sepertiga anggota majelis hadir dan sebagian besar yang hadir berasal dari kalangan Jakobin. Kalangan Jakobin adalah kalangan yang menginginkan sebuah revolusi republik, ya. Setelah itu, milisi-milisi Jakobin menyerang berbagai penjara di Prancis dan mengeksekusi lawan-lawan politiknya. Majelis legislatif tidak berdaya pada saat itu, ya, anak-anakku.
ini adalah contoh atau ilustrasi dari tim atau kalangan yang berasal dari kalangan Jacobin ya, yang menginginkan sebuah perubahan. Nah, lalu pada tahun 1792, 21 September ya, konvensi secara resmi menghapus monarki dan mendeklarasikan bentuk pemerintahan republik. Kelak disebut dengan Republik Prancis I, anak-anakku. Oke. Selanjutnya pada 17 Januari 1793, konvensi memutuskan penghukuman mati Louis ke-16 dengan dakwaan berkonspirasi melawan kebebasan republik dan keamanan umum. Ia dieksekusi dengan pisau Galiloteng pada tahun 21 Januari 1793 di Place de la Révolution atau Plaza Revolusi, anak-anakku. Nah, ini adalah contoh dari Republik Prancis, banderanya, lambangnya ya. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari Raja Louis ke-16 yang dihukum mati. Jadi ini adalah semacam alat pemenggal kepala, anak-anakku. Mungkin bagi yang sering nonton film kerajaan-kerajaan, ini adalah contoh dari eksekusi mati pada saat itu yang ditonton oleh masyarakat. Nah, gunanya dipertontonkan di depan umum adalah agar masyarakat tahu, agar orang-orang tahu bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Jadi, di dalam hidupnya dia dipermalukan sehingga di kematiannya pun dia tidak dihargai. Nah, lalu sampai kematiannya pun sampai nenek moyang sampai cici cucunya itu akan mengetahui sejarah cerita memalukan dari Raja Louis ke-16. Makanya saat itu dipertontonkanlah jenis hukuman mati seperti ini agar mempermalukan yang dieksekusi, bahkan keluarga-keluarganya juga. Oke. Kemudian untuk mengisi kekosongan kekuasaan pasca eksekusi Louis ke-16 sampai terpilihnya pemimpin baru, pemerintahan dilaksanakan oleh Commune atau Dewan Revolusi yang dibentuk oleh kaum revolusioner. Nah, kemudian dewan ini dipimpin oleh Jenderal Lafayette. Nah, ini adalah Jenderal Lafayette. Dia adalah pemimpin atau Dewan Revolusi yang dibentuk oleh kaum revolusioner. Dewan ini dipimpin oleh Jenderal Lafayette. Dewan Revolusi membentuk pasukan revolusi dan Dewan Legislatif. Menetapkan bendera nasional dengan 3 warna sebagai simbol slogan revolusi Prancis, yaitu berwarna biru, putih, dan merah. Nah, kemudian menetapkan lagu kebangsaan yang berjudul Les Marseillaise serta menghapus hak-hak istimewa para bangsawan dan klerus. Oke. Meski demikian, keadaan Prancis tidak lantas membaik. Nah, Prancis mengalami krisis ekonomi karena gagal panen dan turunnya nilai mata uang serta meningkatnya pengangguran. Jadi, pasca revolusi, anak-anakku, Prancis tidak langsung mendapatkan kemerdekaan. Mereka malah dihadapkan dengan krisis ekonomi karena gagal panen, kemudian turunnya nilai mata uang mereka serta meningkatnya pengangguran. Oke, itu adalah sejarah singkat dari pasca revolusi Prancis, anak-anakku. Baik. Untuk pelajaran hari ini, Mr. akhiri ya pelajaran dari pasca revolusi Prancis. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang naiknya Napoleon Bonaparte. Ada yang tahu siapa itu Napoleon Bonaparte? Ya. Mister cerita sedikit ya, dia adalah ahli atau ahli seseorang yang strategis dalam perang. Dia adalah orang yang cerdas. Nah, di poin berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Napoleon Bonaparte. Oke. Untuk pelajaran sejarah hari ini Mister tutup, Mister akhiri. Dan Mister juga berterima kasih atas partisipasi kalian dalam pelajaran ini. Oke. Pelajaran Mister akhiri, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.